Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill di Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with Mapsuit Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita web novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika party Mukoda sedang memasuki hutan untuk memburu monster naga hijau. Tak berselang lama, Pak Tuagon pun meminta semuanya untuk berhenti sejenak, dikarenakan ia melihat tanda-tanda dari keberadaan monster naga hijau ini. Pak Tuagon berkata, kemungkinan mereka akan segera datang. Jadi, kalian semua segera bersiaplah. Dan benar saja, tiba-tiba terdengar sebuah raungan yang cukup keras yang tak jauh dari tempat ini. Mendengar hal itu, para familiar pun sangat bersemangat untuk memburu monster naga hijau tersebut. Tak berselang lama, suara dentuman langkah kaki pun mulai mendekat. Dan tiba-tiba muncul monster berukuran besar keluar dari balik pepohonan. Melihat hal itu, Mukoda pun sangat terkejut. Rupanya bentuk dari monster naga hijau ini mirip dengan dinosaurus, yaitu Triceratops. Dalam benak Mukoda, meskipun disebut naga, namun penampilannya tak seperti bentuk naga yang Mukoda bayangkan. Namun, jika makhluk ini disebut naga, maka ada kemungkinan ia sangat berbeda dengan makhluk dinosaurus. Jika para dinosaurus memiliki tubuh dan rahang yang kuat, serta dapat menembakkan api dan racun, maka para naga ini akan lebih cenderung menyerang dengan menggunakan kekuatan sihir. Setelah itu, tiba-tiba suara Dewa Demiurge pun mulai terdengar di kepala Mukoda. Dewa Demiurge berkata, ini hanya akan menjadi sedikit merepotkan. Mereka meminjam penampilan dari dinosaurus yang ada di duniamu. Aku telah menciptakan banyak naga saat itu, dan aku juga sangat sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Kau tahu bukan, kau pasti pernah merasakan hal seperti itu. Yah, bagaimanapun, itu memang terlihat seperti naga, namun dengan tubuh yang sangat kokoh. Jadi, selamat tinggal. Setelah itu, Vel dan naga hijau pun saling menatap. Segera, naga hijau itu pun mengarahkan tanduknya dan berlari ke arah party Mukoda. Dengan sigap, para familiar bergerak untuk menghindari serangan tersebut. Dora-chan juga memprovokasi naga hijau itu dan membuatnya menjadi marah. Melihat hal itu, Mukoda pun menghentikan Dora-chan agar tidak memprovokasi monster tersebut. Namun, tiba-tiba naga hijau itu pun mengeluarkan raungannya dengan penuh amarah. Bersamaan dengan raungan tersebut, muncul duri-duri tajam setinggi 1 meter dari bawah permukaan tanah di mana tempat party Mukoda berada. Melihat hal itu,
para familiar segera bergerak untuk menghindari serangan tersebut. Kemudian Dorachan pun menembakkan pilar esnya tepat di tubuh naga hijau. Meskipun naga tersebut mengeluarkan teriakan, namun serangan Dorachan ini tak mampu untuk menembus tubuh naga hijau. Setelah itu, kini giliran Sui yang menembakkan peluru asam ukuran besar ke arah naga hijau tersebut. Seperti Dorachan, meskipun naga ini meraung cukup kuat, namun serangan dari Sui ini belum mampu untuk menumbangkan naga hijau. Melihat hal itu, Sui pun nampak murung dikarenakan serangannya tak bisa membuat luka di tubuh naga hijau. Namun, segera Mukoda pun menyemangati Sui kembali agar ia bisa ceria. Setelah itu, Vel pun mulai maju untuk menghadapi naga tersebut. Ketika melihat Vel, naga hijau itu pun segera memutar badannya dan segera melarikan diri. Melihat hal itu, para familiar pun segera mengejarnya dan tak akan membiarkan buruan daging enak mereka pergi. Semakin dalam parti Mukoda mengejar naga hijau ini, semakin lebat pula pohon-pohon yang ada di sana. Setelah beberapa saat, kemudian parti Mukoda pun tiba di sebuah gunung yang ditumbuhi dengan tanaman yang cukup lebat. Meskipun sedikit samar, Vel dan Pak Tuagon dapat merasakan bahwa sarang dari naga hijau ini berada di sekitar. Dorachan yang melakukan pengawasan dari atas tak bisa menemukan pintu masuk yang mengarah ke dalam gunung. Kemungkinan pintu masuk ini dihalangi dengan sihir tanah, mengingat tempat ini adalah sarang mereka untuk melindungi diri. Setelah itu, Sui pun mencoba menembakkan acid baletnya ke arah gunung tersebut. Namun, tak ada kerusakan yang ditimbulkan dari serangan Sui. Setelah berpikir, Sui kemudian mencoba menembakkan sihir airnya yang sudah terkompresi ke arah gunung itu lagi. Benar saja, setelah serangan Sui, muncul sebuah celah kecil di antara gunung tersebut. Melihat hal itu, Pak Tuagon pun segera memasukkan kukunya dan segera menariknya. Seketika muncul sebuah jalan dari reruntuhan batu tersebut. Melihat hal itu, mata semua orang pun nampak sangat bersemangat untuk memburu naga tersebut. Setelah melihat penampakan naga hijau, Mukoda memutuskan akan tetap di luar pintu masuk saja. Setelah itu, Vel memasang penghalang kepada Mukoda dan segera para familiar pun masuk ke dalam dengan penuh semangatnya. Tak berselang lama, para familiar memasuki jalan tersebut, muncul raungan yang sangat keras dari monster naga hijau. Vel, Pak Tuagon, beserta Dorachan melakukan serangan secara bergantian kepada naga hijau. Meskipun naga hijau tersebut mendapat luka dari serangan ketiganya, namun serangan ketiganya masih belum mampu untuk menumbangkan naga hijau. Setelah itu, kini giliran Sui untuk menyerangnya. Awalnya, Sui ingin menyerang naga hijau tersebut dengan acid baletnya. Namun, Pak Tuagon menghentikannya dengan beralasan jika Sui menyerang menggunakan serangan asamnya,
maka hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada daging naga hijau. Setelah berpikir, Sui pun memutuskan akan menyerang naga hijau tersebut menggunakan sihir air seperti ketika di pintu masuk gua. Segera Sui pun menembakkan sihir air yang terkompresi dan memotong kepala dari naga hijau. Para familiar memuji serangan Sui yang dapat memotong monster naga hijau. Mereka berkata bahwa saat ini Sui semakin kuat. Mendengar hal itu, Sui pun merasa senang dan ia pun melompat-lompat. Setelah itu, para familiar pun segera keluar dan menuju ke arah Mukoda dengan membawa mayat naga hijau. Sebenarnya, Vel dan Pak Tuagon masih ingin membantai monster naga hijau ini lagi. Namun, Mukoda menghentikannya dan berkata agar mereka tidak berlebihan untuk memburunya. Mendengar hal itu, Vel dan Pak Tuagon pun memprotes usulan Mukoda dengan alasan memang sudah seharusnya yang lemah untuk diburu. Namun, Mukoda tak mempedulikan mereka berdua dan segera memasukkan mayat naga hijau ke dalam item boxnya. Setelah itu, waktu pun telah menunjukkan waktu makan siang. Para familiar yang sudah kelaparan meminta Mukoda untuk segera membuatkan mereka makanan. Kemudian Mukoda pun memilih-milih bahan makanan yang ada di dalam item boxnya. Setelah itu, Mukoda pun memutuskan akan membuat nasi ankake dengan menggunakan daging giling dari daging sapi dan juga daging babi dungeon. Setelah beberapa waktu, akhirnya masakan Mukoda pun telah matang dan segera para familiar makan dengan sangat lahap. Awalnya, Vel sedikit ragu untuk memakan masakan ini, dikarenakan makanan yang disajikan Mukoda memiliki sayur di dalamnya. Namun, setelah ia mencicipinya, Vel pun segera makan dengan sangat lahap. Di saat makan, para familiar membayangkan andai makanan ini terbuat dari daging naga hijau, maka rasanya akan jauh lebih enak. Membayangkan hal tersebut, Vel, Pak Tuagon, dan Dora-chan pun sampai meneteskan air liurnya meskipun mereka sedang makan. Mendengar hal itu, Mukoda pun berkata, jika kita berbicara daging naga yang kaya akan rasa, maka daging tersebut cukup diolah dengan ditambahi sedikit bumbu, contohnya seperti stik daging naga. Mendengar hal itu, para familiar pun membayangkan stik naga hijau dan tak sabar untuk memakannya. Kemudian, Vel menatap Mukoda dan bertanya, menu apa lagi yang akan dibuat Mukoda dengan daging naga hijau ini? Setelah berpikir, Mukoda berkata, daging naga juga akan sangat enak jika diolah dengan cara menggorengnya. Mendengar hal itu, para familiar pun langsung menjadi sangat antusias. Hal ini dikarenakan mereka belum pernah merasakan ketika daging naga diolah dengan cara digoreng. Setelah makan, party Mukoda pun memutuskan akan kembali ke desa para High Elf. Sesampainya di sana, party Mukoda telah disambut oleh para High Elf dengan tatapan kosong.
Para High Elf mengira bahwa party Mukoda telah gagal dalam memburu naga hijau. Jorgen berkata bahwa mereka tidak menyalahkan Mukoda atas kegagalan perburuan ini, mengingat dahulu ketika High Elf memburu naga hijau ini, mereka membutuhkan waktu 3 hari 3 malam untuk mengalahkannya. Apalagi saat ini Mukoda yang berangkat pada pagi hari langsung kembali ketika malam harinya. Dengan sedikit nada kesal, para familiar berkata bahwa mereka telah berhasil mengalahkan naga hijau dengan sangat mudah. Bahkan sebenarnya mereka bisa lebih cepat selesai jika naga hijau tersebut tidak melarikan diri ke sarangnya dan membuat barikade. Mendengar hal itu, para High Elf itu pun hanya bisa terdiam dengan mulut yang menganga. Setelah itu, Mukoda pun masuk ke dalam rumah dan memutuskan akan membongkar monster naga hijau di keesokan harinya. Keesokan paginya, setelah sarapan, party Mukoda pun segera pergi ke tempat pembongkaran untuk membongkar monster naga hijau. Di sana, Mukoda sudah ditunggu oleh para High Elf yang sangat bersemangat. Namun, dikarenakan ukuran dari monster naga hijau ini yang cukup besar, maka diputuskan mereka akan memindahkan pembongkaran, yaitu di alun-alun desa. Setelah itu, atas permintaan Verde, Laura pun menggunakan sihir buminya untuk membuat meja untuk meletakkan naga hijau tersebut. Setelah melihat meja tersebut, Rodamir pun memberikan instruksi tambahan kepada Laura agar meja tersebut dibuat sekeras mungkin agar darah dari naga hijau ini tak meresap ke dalamnya. Serta Rodamir meminta Laura untuk membuat saluran agar darah naga hijau tersebut dapat mengalir. Setelah pembuatan meja itu selesai, Mukoda pun segera mengeluarkan naga hijau dari dalam item boxnya. Melihat hal itu, para High Elf pun cukup terkejut. Jorgen berkata bahwa ia sebenarnya tahu Mukoda memiliki item box. Namun, ia tak menyangka bahwa Mukoda ini memiliki item box yang memiliki kapasitas besar seperti seorang High Elf. Rupanya, para High Elf ini juga memiliki item box yang bahkan ukuran kecil saja dapat menampung sebuah rumah. Bahkan beberapa di antaranya dapat menampung naga hijau sebanyak 100 ekor. Setelah itu, para High Elf itu pun segera bekerja untuk membongkar monster naga hijau ini. Tatapan Mukoda tertuju pada pisau yang digunakan oleh Verde. Mukoda beranggapan bahwa pisau tersebut bukanlah pisau yang terbuat dari bahan mithril. Menyadari tatapan Mukoda, Verde pun menjelaskan bahwa pisau ini terbuat dari cakar naga bumi. Meskipun pisau mithril memiliki ketajaman yang cukup tajam, namun Verde lebih suka menggunakan pisau ini dikarenakan ketajamannya yang melebihi pisau mithril. Setelah beberapa waktu, akhirnya pembongkaran monster naga hijau ini telah selesai. Melihat hal itu, para familiar yang tadinya diam, mereka pun segera bergerak dengan sangat senangnya. Mereka meminta Mukoda untuk segera membuatkan mereka
stik naga hijau. Mengingat waktu sudah menunjukkan tengah hari, Mukoda pun menuruti permintaan mereka untuk membuat makanan dari daging naga hijau ini. Daging naga hijau ini memiliki tekstur seperti daging naga merah, namun memiliki lemak yang sedikit lebih banyak. Awalnya, ketika Mukoda akan memotong bagian stik, tiba-tiba Val dengan tatapan kelaparannya berkata bahwa bagian itu terlalu tipis dan ia pun menginginkan agar lebih tebal lagi. Namun, Mukoda berkata, jika daging ini dipotong lebih tebal, maka kemungkinan bagian dalamnya tidak akan matang dan hal itu mempengaruhi rasa dari daging ini. Mendengar hal itu, Val dan para familiar pun hanya bisa menuruti perkataan Mukoda. Setelah itu, Mukoda pun mulai memanggang daging ekstra besar naga hijau ini sampai-sampai pemanggang yang digunakan hampir tak dapat membuatnya. Setelah dipanggang, kemudian Mukoda pun memasukkan daging tersebut ke dalam aluminium foil agar matangnya lebih merata. Awalnya, para familiar sangat tidak sabar dan segera ingin memakannya. Namun, Mukoda melarangnya dan meminta mereka untuk menunggu sebentar agar daging tersebut matang dengan sangat merata. Setelah itu, Mukoda pun segera memasak lagi untuk para High F. Setelah beberapa saat, akhirnya masakan Mukoda pun telah matang dan segera semua orang pun makan dengan sangat lahap. Meskipun daging naga hijau ini hanya dibumbui oleh garam dan merica saja, namun semua orang sangat menikmati daging tersebut dan berkata bahwa ini sangat enak. Setelah itu, Mukoda pun mengeluarkan saus bawang putih beserta yang lainnya. Rupanya, para High F ini juga sangat tertarik dengan saus yang dibawa oleh Mukoda. Kemudian, Mukoda pun mulai memanggang daging naga hijau ini lagi dengan berbagai macam varian saus untuk semua orang. Setelah itu, semua orang pun sangat menikmati daging naga hijau ini sampai-sampai semua orang pun makan dengan sangat banyak. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemu Skill de Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.